Selamat siang, perkenalkan nama saya Imelda Nule, NIM 33120034, kelas A semester 3, Prodi Akuntansi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, peran dan tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Peran organisasi sendiri memiliki 3 peran utama, yaitu organisasi sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa adanya aturan dari organisasi-organisasi di lingkungan sektor publik, maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat. 2. Organisasi sektor publik memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas umum secara aman, tertib, dan lancar. Contohnya seperti pemadam kebakaran dan dinas ketertiban. Yang ketiga, organisasi sektor publik memiliki peran untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa. Dalam hal ini, organisasi sektor publik berperan untuk pengendalian dan mengawasi dengan regulasi yang tidak merugikan. Tantangan organisasi sektor publik di masa depan. Yang pertama, masalah dalam pengawasan. Yang kedua, masalah evaluasi. Yang ketiga, masalah proses perbaikan. Yang keempat, masalah mengordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan. Yang kelima, pelayanan informasi. Yang keenam, pembinaan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Cantika Gemini Sunarko. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Atas nama Cantika Gemini Sunarko dengan NIM 331217, saya akan menjelaskan bagaimana respon strategik yang harus dilakukan organisasi sektor publik dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Perencanaan strategik adalah kemasan bersifat visioner namun realistik mengatasi keadaan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Perencanaan strategik memberikan suatu struktur untuk pembuatan keputusan praktek dan langkah-langkah yang harus diikuti. Jika Anda gagal untuk merencanakan, Anda merencanakan untuk gagal. Agar mencapai hasil yang diharapkan, manajemen dan karyawan harus memiliki komitmen terhadap perencanaan strategik dan memberikan perhatian penuh pada implementasi dari sasaran-sasaran dan tujuan. Manajemen sektor publik merupakan suatu jalan yang terbaik untuk mencapai kelola yang baik karena manajemen strategi sektor publik mengarahkan organisasi sektor publik untuk melakukan perencanaan manajemen dan mempertimbangkan baik-baik faktor pendukung dan penghambat dalam organisasi melalui salah satu alat manajemen strategis yang analisis SWOT. Apabila analisis SWOT dijalankan dengan baik dari awal hingga akhir akan berguna sebagai salah satu dalam manajemen strategis yang dapat membantu strategis organisasi sektor publik dalam mewujudkan good governance. Implementasi strategis pada organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari proses manajemen strategi. Perlu disesuaikan dengan sifat karakteristik dan konteks organisasi sektor publik. Proses manajemen perlu disesuaikan dengan organisasi pemerintah, diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang di masa mendatang dapat diketahui jika kelemahan terhadap implementasi manajemen strategi pada organisasi sektor publik dapat diidentifikasikan. Kelemahan yang selama ini terutama untuk pemerintah daerah adalah lemahnya kualitas perencanaan anggaran daerah, rendahnya kualitas SDM yang ada dalam organisasi, serta belum ada kesadaran penting pengolahan database yang memendahi terutama pada pemerintah daerah, mengakibatkan memperburuk kondisi lemahnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah.
Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Sidalia Dakosa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Cidalia Costa dengan NIM 331200012. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu penting yang mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Isu-isu penting yang mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan yaitu akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru yang mempengaruhi akuntansi sektor publik di masa depan. Peran akuntansi dalam mewujudkan good government yang difokuskan untuk menciptakan sistem akuntansi birokrasi yang handal dan transparan, khususnya bagi pembuatan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat banyak informasi penting untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan sebagai tolak ukur kinerja. Akuntan Indonesia pun kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan yang datang dari dalam profesi maupun tantangan yang datang dari luar profesi. Dari dalam profesi, tantangannya berubah banyaknya standar-standar baru yang harus diterapkan sejalan dengan konvergensi IFRS dan IAS, serta pronouncement lainnya yang diterbitkan oleh IFAC. Maka, organisasi akuntan Indonesia terus-menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan kepada akuntan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, dan industri. Terima kasih, inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.